Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifwandi. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Bangkinang, Kabupaten Kampar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba merefleksikan pemahaman saya tentang pemikiran Bapak Pendidikan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Ada 3 semboyan yang diciptakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama ada namanya Ing Ngarso Sungtulodo. Di mana di sini Ing Ngarso Sungtulodo yaitu artinya sebagai seorang guru kita harus bisa memberikan contoh yang baik kepada peserta didik kita atau kepada siswa-siswa kita, baik itu di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah. Seperti apa contohnya? Cara kita berpakaian, cara kita bertutur kata selama kita berada di lingkungan sekolah itu akan ditiru oleh siswa kita atau peserta didik kita. Jadi kalau kita memberikan contoh-contoh yang baik, tentu itu bisa menjadi toladan. Kemudian semboyan yang kedua dari Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah Ing Madya Mangun Karso, yang artinya apabila berada di tengah, guru bisa membangun motivasi dan kekuatan. Semboyan yang kedua ini, Ing Madya Mangun Karsa ini, di dalam proses pembelajaran, guru merupakan transfer ya, knowledge ya kepada peserta didik, harus bisa membangun suatu kekuatan atau motivasi agar siswa maksimal mendapatkan ilmu yang ditransferkan kepada mereka. Jadi pada saat kita melakukan proses pembelajaran, jika ada peserta didik kita yang memang memiliki motivasi atau kemauan belajar yang kurang, maka kita sebagai guru harus bisa menyemangati, harus bisa memotivasi sehingga peserta didik kita ini mau untuk belajar. Kemudian semboyan yang ketiga yaitu Tuthuri Handayani, yang artinya sebagai guru apabila berada di belakang mampu memberikan dorongan yang baik kepada peserta didik. Seorang pendidik bisa mengamati, mengikuti dan mengarahkan peserta didik dari belakang saat mereka mengimplementasikan apa yang telah mereka pelajari. Kemudian bagaimana relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan yang sedang berlangsung sekarang ya. Ada 3 kerangka perubahan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu ada namanya kodrat keadaan. Kodrat keadaan ini terbagi 2. Yang pertama itu adalah kodrat alam, ya. Seperti di daerah Kabupaten Kampar atau di Kabupaten Kampar ini ya adalah daerah-daerah perkebunan, pertanian dan perkebunan. Kemudian di daerah Pekanbaru yaitu daerah perkotaan, di mana di situ memang penghasilan masyarakatnya itu dari berdagang. Tetapi di Kabupaten Kampar itu rata-rata penghasilan dari masyarakat itu dari bertani kelapa sawit. Mungkin kalau di Kabupaten Kampar ya, para masyarakatnya setelah panen sawit sekali, mungkin mereka bisa bersantai-santai selama 1 minggu. Karena setelah panen sawit itu ya mereka sudah dapat mengumpulkan uang. Tetapi berbeda dengan yang di Pekanbaru yang memang penghasilan masyarakatnya itu dari berdagang. Jadi kalau 1 hari tidak berdagang, mungkin belum tentu ada pemasukan yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian kodrat keadaan yang kedua itu adalah kodrat zaman. Kalau kita lihat di perubahan ya beberapa tahun ini ya, sebelumnya pada saat tahun 2015 dahulu ya, itu dalam kegiatan pembelajaran itu masih bisa di sekolah itu kita melarang peserta didik itu untuk menggunakan handphone atau gadget saat belajar karena dapat mengganggu proses pembelajaran. Tetapi berbeda beberapa tahun setelah itu, 2020, 2001 sampai sekarang, bahkan teknologi atau gadget itu menjadi suatu kebutuhan dan wajib dimiliki oleh peserta didik. Jadi antara zaman atau waktu saja yang berdekatan antara 2019 sampai 2022 ini itu sangat jauh perbedaannya ya, cara belajar peserta didik.
Jadi sekarang di zaman ini ya, peserta didik itu atau guru juga sudah harus dituntut untuk menguasai IT atau teknologi untuk menghadapi teknologi yang berkembang semakin pesat. Jadi kita sebagai guru itu tidak bisa tidak mengikuti perkembangan itu. Sehingga kalau kita tidak bisa mengikuti, maka kita juga tidak akan bisa mengikuti seperti apa cara belajar yang harusnya diberikan kepada peserta didik sesuai dengan kodrat zaman ini. Prinsip yang kedua untuk melakukan perubahan ini menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah ada yang disebut dengan trikon. Trikon menurut Ki Hajar Dewantara itu yang pertama adalah kontinuitas. Kontinuitas ini adalah walaupun kita melakukan perubahan dalam proses pembelajaran, mungkin pembelajaran di kurikulum 2006, 2013 atau sekarang ini kurikulum Merdeka, tetapi kita tidak pernah melupakan akar-akar budaya yang ada pada negara kita, yaitu budaya-budaya ketimuran. Kemudian yang kedua itu adalah konvergen. Konvergen ini adalah pendidikan itu harus memanusiakan manusia. Kita tidak melakukan pemaksaan, intimidasi atau kekerasan ya di dalam proses pembelajaran. Jadi menimbulkan nilai-nilai kemanusiaan kita dalam melakukan proses pembelajaran. Kemudian konsentris, itu pendidikan harus menghargai keberagaman. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengatur bahwasanya seluruh peserta didik itu memiliki atau masing-masing peserta didik itu memiliki perbedaan dan tidak bisa disamakan dalam proses kegiatan pembelajaran. Bisa jadi si A memiliki cara belajar yang lain, si B juga memiliki cara belajar yang lain. Jadi kita harus bisa mengatur atau menyesuaikan dengan cara belajar peserta didik itu masing-masing. Tidak bisa disamakan. Perubahan yang ketiga adalah budi pekerti. Maksudnya di sini ada budi, ada pekerti. Budi itu ada 3 komponen, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu artinya pikiran, yaitu perasaan. Raga itu adalah kemauan, dan pekerti itu maksudnya tenaga atau raga. Semua ini harus seimbang. Jadi seorang peserta didik pada saat kita melaksanakan proses pembelajaran bersama kita harus menyeimbangkan yang 3 ini, atau harus memasukkan budi dan pekerti. Kenapa demikian? Apabila seorang peserta didik itu dia pintar, dalam kelas dia paling pintar, tetapi tidak memiliki rasa, tidak memiliki karsa, ya, atau tidak ada pemikiran atau perasaannya, maka itu tidak seimbang, sehingga bisa jadi nanti dia tidak bisa mengendalikan kepintarannya itu atau ilmu yang dia peroleh itu, dia tidak bisa kendalikan, sehingga bisa disalahgunakan kepada hal-hal yang memang tidak sesuai, sehingga malah bisa berbahaya karena tidak adanya keseimbangan budi pekerti tadi. Demikianlah penjelasan saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.